Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Joko Indro Cahyono dalam acara yang pastinya Anda tunggu-tunggu. Nah, apalagi kalau bukan kiat sukses menulis buku. Tentu saja hanya di Karisma Promotion and Production, ajangnya orang kreatif dan inovatif. Pemirsa, kali ini kita hunting ya, menemui seorang pakar batik ya yang pernah menjadi duta batik Indonesia tahun 2001 sampai 2019, yaitu Bapak R. Bambang Sumardiono. Apa kabar Pak Bambang? Ya, alhamdulillah sehat Pak. Iya, alhamdulillah. Wah, pemirsa, kita udah kenal berapa tahun ya, Pak? 23 tahun. Oh, 23 tahun ya. Lama sekali ya, pemirsa, Ya, kita udah pernah banyak bicara ya kaitannya dengan karya-karya Pak Bambang ini, kita lihat ya. Coba kita lihat nih sebentar ya, pemirsa. Wah, Pak Bambang ini penghargaannya ya banyak banget. Ini bukti ya pada Pak Bambang bahwa beliau tidak hanya berkata ya tapi berprestasi. Ini yang membuat anak-anak muda harus meniru ya. Pak Bambang bisa jadi contoh buat kita semua. Nah, Pak Bambang banyak prestasi yang Bapak raih. Kok ya, bisa seperti ini Pak? Bisa sampai punya prestasi nasional maupun internasional. Monggo Pak. ya, ya, kita itu hidup ditujukan untuk sesama Pak. Untuk Kita, sesama ya Pak ya. ya, kalau kita sudah berpikir untuk sesama, bagaimana kita sebagai pelayan masyarakat, Iya. ya, akhirnya kita akan mendapatkan yang lainnya Pak, kesempatan-kesempatan yang lainnya. Seperti duta batik ini kan kita hanya sebagai pelayan. Iya iya Pak. Pertama ke Jeddah dan berikutnya ke negara-negara lain ya, Iya. itu karena kita melayani. Sifatnya kita tidak cerita, tapi kita benar-benar praktek Iya. di luar negeri sehingga ada ketertarikan gitu, Pak. Iya. Ya, Iya, pemirsa, Pak Bambang ini lahir di Jogja ya, di Sleman tahun 62 ya. ya, Beliau pendidikannya di Filsafat Sosiologi Pendidikan UST. Wow, ini filsafat akhirnya jadi pakar batik, gimana ceritanya nih? ya, semuanya selalu ada hubungannya Pak. Ada proses juga Ada ya? proses juga Iya, iya. gitu ya. Seperti proses membuat batik ya Pak? Iya. Jadi filsafat itu ada hubungannya dengan budaya, ada hubungannya dengan batik, ada hubungannya dengan agama dan macam-macam kan Pak. Nah, apalagi itu ada pelajaran etika, sosiologi pendidikan. Iya. Ya itu akan terangkum di situ semua dan itu memang sanggup hidup lah gitu. Kalau Iya. saya seperti itu ya. Iya. Ya. Pemirsa, Pak Bambang ini memiliki usaha batik namanya Batik Nakula Sadewa. Wow, namanya Nakula Sadewa nih apa latar belakangnya Nakula Sadewa? Latar belakangnya itu saya punya anak kembar. Oh, Jadi saya mendapatkan anak belum dapat, setelah dapat anak kembar. Ya, makanya oh, usahanya diberi nama aja Nakula Sadewa. sekarang udah anu ya Pak, udah menikah atau mungkin sudah? Yang satu sudah menikah, sudah punya cucu dua. Oh, Yang cucu dua udah? ya, Wah, selamat Pak. Iya. ya yang satu rencana memperbaiki apa ya? Itu memperbaiki keturunan. Dia akan dapat orang Polandia. Polandia. Ya. Wow. Wih. Wah, luar biasa. Oh ya, dua anak ini mengikuti jejak Bapak sebagai seorang pebatik, Pak, atau yang bisnis batik. Bukan Pak, jadi jangan sampai salah bahwa batik ini tidak dinasti. Oh, Jadi saya yang menggantikan saya orang banyak sekali. banyak sekali ya Pak Bambang. Iya, iya. Dari ya hampir seluruh Indonesia itu banyak Pak. Kami mengajarkan Luar biasa. apa ya batik-batik mungkin dari Kalimantan sampai Sumatera sampai Pulau Jawa. Oh, Ya, sampai Bali, sampai Iya. Madura, itu kita ngajarin batik semua. Itulah pengganti-pengganti saya, bukan dinasti, harus anak saya tidak. oh, Jadi putra-putra saya, anak-anak saya ini ya sudah saya persilahkan untuk melihat. oh. Ya, kalau dia ada tertarik biar belajar sama murid-murid saya nanti. Wah, Pak Bambang ini ya pemirsa kemana-mana ya, tidak hanya di berbagai daerah di Indonesia, tapi juga di luar negeri ya. Sudah kemana aja Pak Bambang ke luar negeri ini? Iya, kalau luar negeri itu pertama dari Jeddah, terus ke Kamboja, Wow. terus ke Singapura, terus ke Jerman, terus ke Timur Tengah ya. Timur Tengah itu ada Qatar, ada Yaman, ada Azerbaijan, Wow, ya ada Dubai, Wow. ya
Ada Prancis, ada London, ada Skotlandia, ada Latvia, ada ya daerah Rusia itu. Iya. Nah, Amerika? Amerika itu saya Amerika Latin aja Pak, yaitu Suriname sama Brasil kan. Oh, Jepang juga udah Pak. Jepang 3 Oh, kali ya. wow, ya luar biasa pemirsa ini. Iya. Iya. Dan alhamdulillah saya itu belajar untuk warna saya di Jepang Pak. Oh, gitu ya Pak. Ya, sehingga kami punya pasar kimono batik dulu ya. Itu karena kami belajar warna dulu. Oh, iya. Wah, luar biasa ini pemirsa. Saya dengar-dengar Pak Bambang juga kerjasama dengan Wali Kota Jambi ya, membuat acara Jambi membatik kaos dengan 5.000 anak. Ceritanya gimana ini? Lah ini anak-anak jadi cinta batik ya? Ya, pada waktu itu kami sama Bu Wali berpikir bahwa bagaimana mengenalkan anak PAUD itu sejak dini dengan budaya batik. Kita Tahun berapa itu Pak waktu itu? Tahun 2019. Iya. 2019. Iya, Nah, terus? Jadi kalau bisa nggak tanggung-tanggung Bu, kita bikin yang besar. Maksudnya besar berapa Pak? Ya kalau paling nggak 5.000. Nah, kemudian dicek ternyata siap ada 5.000 anak. Nah, setelah 5.000 anak kita kasih kaos yang udah ada batik, tinggal mewarna Pak. Ya, Wow. diwarna semua. Iya. Dan kita bukan gala-gala untuk rekor muri itu bukan. Iya. Tujuannya nggak ke situ. Iya. Tujuannya adalah mengenalkan anak-anak itu sejak dini. Lebih edukasi ya? Edukasi ya, edukasi sejak dini. Setelah itu anak-anak akan pakai seragamnya nanti. Kan nanti kaosnya merah, hijau, kuning, biru kan. Oh, TK sana merah, TK sana hijau, kan bervariasi. Sehingga mereka berkarya punya seragam dipakai dan alhamdulillah dapat rekor muri kan. Wow. Itu efek aja. Rekor muri itu efek, bukan tujuan kita. Pak Bambang melihat anak-anak bagaimana? Antusias sekali waktu Iya. ikut itu. Paling enak memang mengajarin anak-anak ya, karena anak-anak itu tekun gitu loh. Jadi tidak banyak protes tapi dia tekun. Campur warna ini ya ada nyampur-nyampur warna, kreatif juga anak-anak kecil Iya. sekarang gitu ya. Wah, luar biasa. Pak Bambang kayak guru besarnya batik anak-anak nih. Wah ya. Kami melayani. Melayani. Dari Ya, anak-anak pemirsa. sampai Ini. pejabat ya kami Iya. melayani. Saya tidak pilih-pilih Pak. Iya. Semua yang pengen belajar ya harus kita. Iya, ini pemirsa Pak Bambang ini sudah saya kenal udah puluhan tahun yang lalu, memang orangnya kalem ya, tapi karyanya luar biasa ya. Pak Bambang saya lihat kok ini di sini dipercaya membuat taplak meja keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, gimana Ya, nih? pada waktu itu memang Bu Kanjeng Ratu Mas itu datang ke rumah melihat Iya. batik-batiknya, dia senang, tertarik, akhirnya udahlah taplak meja keraton itu dibatik semua. Wow, Nah, akhirnya Iya. saya sowan ke keraton. berapa taplak ingat Pak Ada Bambang? berapa itu mungkin 16 potong taplak besar-besar taplak meja. Oh, Ya, akhirnya kami mengukur meja di keraton rumah, terus saya bikinkan taplak meja itu. Dan alhamdulillah mulai dari itu kan dapat modal berkembang juga. ini pemirsa, wah, iya beliau ini memang ya ada aja ya kreatif. Bahkan saya dengar juga Pak Bambang membuat ini ya bahan kemeja batik untuk seluruh kepala negara konferensi summit di Bali. Ya, Ceritanya gimana itu? jadi Tahun berapa dah itu ya? itu saya lupa tahunnya. Zamannya tapi presidennya- Zaman presidennya Ibu Megawati. Oh iya, gimana itu? Dan pada waktu itu ya mungkin yang terkenal kan perancangnya Pak. Oh, Kami kan di balik layar yang membuat bahan. Iya. Nah, tapi kan yang menjahit yang terkenal tuh. Iya, Ini jahitan dari desainer A. Oh, gitu ya. Tapi di balik itu bahannya kita yang bikin. ya suatu kebanggaan loh Pak Bambang, Ya, itu suatu alhamdulillah. karya yang Kita lihat setelah di kalender dipasang, wow, itu ya karya itu. Iya, pemirsa Pak Bambang ini ya juga dipercaya membuat souvenir selendang sutra untuk seluruh kepala negara konferensi Asia Afrika di Bandung. Iya Ya. Pak, waktu itu presidennya Pak Pak Susilo, Bambang Yudhoyono. Wah, Pada Pak waktu SBY. itu Menteri Pariwisatanya Pak Job Affe. Oh, Pak Job iya Affe. iya Pak ya. Pak Job Affe terus akhirnya menantang kami. Ini ada waktu 3 minggu, siap nggak kamu bikin 100 selendang? Hmm. Oh sangat siap Pak. Wah. Kaget beliau, oh yang benar. Kan satu aja susah.
lu kan kita mengerjakannya orang banyak, Oh. gitu kan, melibatkan orang banyak, sehingga Iya, iya, iya. apapun yang kita kerjakan dengan bersama-sama itu tidak akan berat. Harus melibatkan Harus orang melibatkan orang banyak. banyak. Dan pemirsa, saat sekarang ini ya, di pagi hari ini Pak Bambang juga cerita barusan repot banget karena dapat order apa ini Pak Bambang? Membuat Ya, apa ini? itu seragam dari PAM Jakarta, Iya. PDAM Jakarta, Iya. yang lewat Ibu Asri Welas. Iya. Kami diminta Bu Asri Welas untuk membuat bahannya. Iya. Kemudian nanti Ibu Asri Welas yang Iya. jahitnya ya. Iya. Makanya kita dapat 2.750 Wow. potong. Nah, itu harus jadi 1,5 bulan. Wow. Padahal saya lihat karyawannya hanya beberapa orang di Ya, sini ini Pak Bambang. finishing, Ceritanya Pak. gimana? Di sini Bapak finish- melibatkan banyak orang di luar? sini finishing, dan kami punya kelompok-kelompok ibu-ibu ya. Iya, iya, Dari iya. Kelurahan Margodadi itu Oh. ada 2 kelompok, Oh. 20 orang. Iya, iya, iya. Batik Sekar Tanjung, batik apa ya itu? Batik Sekar Tanjung, Iya. terus batik Iwi Kencono, terus Mm-mm. ada lagi di Minggir itu, Mm-mm. batik kelompok batik, terus ada lagi di Beran Wow. Kidul, ada lagi di Donoharjo, ada lagi di Sardonoharjo. Iya. Ya kami berharap mereka bisa merapat. Iya. Nah, kita bagi pekerjaan itu bareng-bareng. Oh, gitu. Nanti tetap kontrol sama finishingnya di kami. Oh. Sehingga iya. Tapi kira-kira aspek kualitas tetap dijaga. ya resep semua dari kami. Oh, gitu ya. Semua resep ada, tata caranya kita kasih tahu semua. Wow, luar biasa ini pemirsa. Dan saya dengar Pak Bambang juga belum lama ini juga apa nih menerima sertifikasi Master Penguji Batik. Gimana itu? Kapan Ya, itu? itu waktu itu kami menyusun kurikulum internasional batik Hmm. di Jakarta. Oh, Bapak juga dipercaya ya ikut menyusun kurikulum batik internasional. Iya, kami yang pembicaranya, Pak. Oh iya. Wah, ini pemirsa luar Iya. biasa Pak Bambang. Ya, kami Gimana itu? dengan teman-teman, bukan kami aja. Iya, Pak. Maksudnya menyusunnya kan bareng-bareng, Pak. Iya. Mungkin ada Bu Dede, ada saya, ada Pak Erwin, ya masih banyak lagi. Saya lupa nama-nama itu. Oh, Misalnya saking banyaknya ya. dirangkum bareng-bareng. Nah, yang menyusun ada Rektor IKJ sementara waktu itu Bu siapa lupa saya juga. Iya. Mm-mm. Terus ada Dekan ITB Bu Mega. Iya Pak. Terus ya akhirnya kita nyusun, alhamdulillah selesai Pak, selesai dan UNESCO menerima sudah diserahkan UNESCO. Wow. Dan waktu itu saya atas nama penyusun juga memberikan lukisan sebesar 3 kali 4 meter Pak. Wow. UNESCO, ya. Sampai Ya, UNESCO luar biasa. kaget, harga 14 juta dikasihkan hadiah. Enggak, itu ini penghargaan kami Bambang, ya. sebagai penyusun. Iya. Alhamdulillah sudah di Percaya ya Pak. Percaya. Iya. Dan Pak Bambang juga pemirsa pernah dapat juara umum lomba budaya antar negara Pak Ya. di Brasil tahun 2010 ya. Ya. UNESCO yang adakan atau UNESCO. gimana? Jadi, Gimana itu? itu sifatnya lombanya begini Pak. Jadi masing-masing negara itu menggelar budaya. Oh. Misalnya Kanada budayanya apa? Bir misalnya, Iya. minuman keras misalnya. Iya, iya, iya. Terus nanti misalnya Jerman budayanya apa, dia tampilkan. Oh. Nah, Indonesia punyanya cuma batik. Oh. Nah, makanya kita keluarin batik. Iya, iya, iya. Ya, waktu itu saya juga nggak nyangka kok dapat juara umum itu gitu Pak. Iya, iya, Pak. Tapi ternyata Sekjen UNESCO itu mendatangi tempat workshop kami karena memang banyak yang ngantri Pak. Oh. Untuk mencoba mencanting itu ya. Nah, Pada iya, iya, Pak. waktu dia mendatangi counter ya biasa saya kasih kenalan selendang gitu loh. Iya, iya, Pak. Iya, Pak. Ya selendang. Terus ternyata penilaian itu ternyata yang terbanyak Pak. Wow. Penonton terbanyak. Wow. Jadi waktu itu memang Indonesia juara umum. Ya. Luar biasa. Dan ini saya dengar juga Bapak juga dipercaya sebagai trainer batik dan mewarnai batik Ibu Presiden dan Ibu Wakil Presiden Ibu Jokowi dan Ibu Yusuf Kala ya waktu Iya, itu. iya. Gimana ceritanya itu? Waktu itu Bu Jokowi sama Bu Yusuf Kala itu mau meninjau ke itu tempat apa ya? Kementerian Desa yang di Sleman. Oh iya, iya. Kemendes yang di Sleman. Iya, Itu Kemendes. apa, balai pelatihan Iya. apa itu? Iya. Saya lupa. Saya Iya. memang kolaborasi dengan balai itu. Oh. Dan saya selalu guru pengajar batiknya di situ. Hmm. Akhirnya saya datangin ke situ, saya menggelar
menggelar Wow. proses gitu loh. Iya, 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 Pak. Iya, Pak. Menggelar proses. Jadi Iya. kalau orang datang tidak hanya melihat batik, tidak hanya mendengar cerita, ayo Iya. praktek gitu. Wow. Nyanding sedikit, nyelup, nyelup, ngelepas lilinnya, itu proses batik. Wow. Sederhana. Sederhana ya. Jadi yang sesuai yang diminta UNESCO itu bahwa batik selalu menggunakan lilin panas. Iya. Yang diakui hanya cap logam itu sama canting, Pak. Yang Iya. lainnya bukan batik. Itu UNESCO, Pak. Iya, iya, iya. Makanya Iya. waktu itu ketertarikan Bu Presisi Iden sama Bu Wakil Presiden, loh saya biasanya cuma ngelihat canting, kok ini ada ember, dia coba Bu nyelup, nyelup sini, Wow. kayak sulapan ya. Ada warnanya. Ini Bu masih dilepas lilinnya. Iya, iya, iya. Jadi bagus ya. Itu ya. Makanya mereka mengenal. Iya. Hanya ada waktu itu Pak Sri Purnomo menyampaikan, ini Pak Bambang kalau ke luar negeri seperti ini Bu workshopnya. Wow. Saya ngantor di Latvia. Wow, ya, ya, luar biasa nih pemirsa ya. Dan Pak Bambang bener nih, Pak Bambang pernah jadi duta batik Indonesia tahun 2001 sampai 2019 di berapa negara itu, Pak? 32 negara. 32 negara. Gimana itu? Kok Saya bisa memang begitu? sudah nggak hafal ya, Pak. Jadi Tapi hampir ada- 19 18 ada tahun ya. data-datanya, ya. Wow. Jadi mungkin Duta bisa- batik ya duta batik Indonesia. Saya katakan duta batik bahwa kami mengenalkan, Pak, di luar negeri itu mengenalkan bahwa Iya, iya, batik iya. itu kayak gini loh. Iya, Dan iya. prosesnya bukan hanya fashion, bukan hanya menikmati hasil, bukan. Iya. Tapi apa ya, ritualnya batik itu kita bawa ke luar negeri. Wow. Coba Pak, kalau kita pas Iya. itu menggodok lilin tuh ya, Iya. memanasi lilin itu kan Iya. baunya kan luar biasa. Iya, Itu orang kan semua. tertarik, Pak. Dia akan datang. Mana tuh bau ini gitu, Pak. Terus, Iya, iya. oh gini kan coba. Iya, iya, Pak. Padahal itu gratis juga. Cuma hanya yang di Latvia itu bayar 2 lat, Pak. Waktu itu. Oh. Bayar 2 lat, berarti Iya, satu iya. orang 40.000 perak waktu Iya. itu ya. Iya, iya, Pak. Sehingga antrinya itu dari jam 9 pagi sampai 9 malam itu antrinya luar biasa, Pak. Iya, Pak. Saya sampai Wah. kewalahan, hampir kehabisan kain tuh. Iya, Pak. Ya, untuk praktek itu. Iya, Pak. Tapi alhamdulillah dari direkturnya museum akhirnya saya dipercaya untuk Iya. memasang lukisannya di Museum Latvia. Wow. Ikut seneng deh. Ini kok ada sertifikat UNESCO, Pak? Ya, Iya. itu Ini kami hanya memasang itu dari Kementerian Pendidikan yang punya. Waktu istilahnya Iya, iya, iya. slide-nya kan, bahwa waktu kita menyusun, Iya. hanya kami mendapatkan apa, kita sebagai apa ya, pendukung Iya. sertifikat itu, Pak. Oh iya, tapi ini suatu kebanggaan loh Pak Bambang ya. Iya. Pemirsa, saya ada di studionya Pak Bambang di Batik Nakulasa Dewa ya. Lokasinya di mana tepatnya ini, Pak Bambang? Ini Utara Pasar Sleman, Pak. Iya, Sleman ya. Iya. Yogyakarta. Nah, Iya. ini saya lihat ini Pak Bambang ini studionya wah, ada cap nih Pak Bambang ya. Iya, iya. Ini ada cap pemirsa, cap-cap batik ini. Iya. Wow. Kalau ini batik yang tulis ya Pak Bambang? Ya? Enggak, ini batik cap kombinasi tulis, Pak. Oh, kombinasi. Jadi nanti setelah dicap dicanting juga, Pak. Oh, ya, 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 ini pemirsa sangat bagus sekali ya karya Pak Bambang. Ya, ini desain-desainnya, Pak. Iya, iya. Desainnya cap. Iya, iya. Iya, oh, coba di anu. Oh, iya, iya. Oh. Wow, ini pemirsa. Ini Pak Bambang ini selalu berkarya ya. Nah, ini Pak Bambang di era milenial ini generasi muda kita kan harus berprestasi ya Pak Bambang ya. Apa nih saran atau mungkin ya apa kata-kata motivasi yang membangun buat mereka Pak agar tetap berprestasi seperti Pak Bambang Pak? Ya, kalau untuk generasi muda sekarang kan sudah dunia digital. Digital ya. Dengan dunia digital itu semua akan mengalami perubahan semua. Iya. Yang semua serba otomatis dan semua serba teknis. Iya. Makanya yang tidak bisa ditinggalkan itu cara-cara budaya, itu Iya. nggak bisa ditinggalkan. Iya. Etika itu juga nggak Iya. bisa ditinggalkan, sehingga itu akan memberikan kedewasaan nanti Iya. dalam menghadapi era digital. Iya. Kalau etika sama kebudayaan masih dipertahankan, saya rasa itu kemenangan bagi kita. Iya, iya Pak. Tidak hanya apa-apa digital cukup dengan ini selesai. Jadi harus ada Ya. etika ya Pak. Tapi harus ada etika, harus melibatkan budaya, Iya. sehingga
kalau sekarang semua digital, bagaimana kemasyarakatan kita nanti? Iya, iya, Bagaimana rasa toleransi kita? Iya. Bagaimana rasa kita membantu orang lain? iya. Ya semua sudah lu gue ya. Iya. Maksudnya udah Wah, sendiri-sendiri, luar Pak. biasa nih pemirsa ya. Jadi, Prinsip hidup Bapak ini seperti apa nih, Pak? kalau saya berprinsip satu, Pak, kita itu mengerjakan yang paling mudah saja. Iya. Nggak usah yang susah-susah. Iya, Pak. Ya memang hidup itu semua punya bermasalah. Iya. Ya masalah yang berat ya bukan kita tinggalkan, kita tunda dulu, kita mengerjakan yang Iya. yang ringan-ringan. Iya, baik. Seperti SD, SMP, SMA dulu kan mesti mengerjakan soal, kan kerjakan yang paling Iya. mudah dulu. Iya, Pak. Ya, Iya. itu kita lakukan, ternyata ya kita mengerjakan yang kita enjoy dan kita paling mudah. Wow, luar biasa Iya, nih pemirsa iya. ya. Ini ada 3 kata, Pak, kata-kata yang memotivasi generasi milenial, Pak. Apa yang pertama agar mereka tetap Iya. berprestasi? Iya. 3 prestasi ya. Iya, Tiga. 3 kata, Pak. 3 kata. Apa, Pak? Iya. Apa harus Iya. kreatif atau apa? Jujur nomor 1, Pak. Jujur ya, 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 jujur nomor pemirsa. 1, Ini jujur. pesan Pak Bambang untuk generasi milenial ya, untuk supaya berprestasi pertama harus jujur, satu. Yang kedua, Pak, komitmen, Pak. komitmen. Ya. Komitmen akan meliputi semuanya ya. Iya, komitmen ya. Iya. Ya, yang ketiga nih, Pak. Apa ya? Komitmen itu istiqomah, Pak ya, Pak. Iya, terus Ya. yang Yang ketiga apa ya, Pak ya? Iya. Ya terakhir ya kita serahkan ke Tuhan. Iya. Semua. Wow. Kalau kita sudah Luar melakukan biasa. kejujuran, kita Iya. kesabaran juga kan perlu ya. Iya, Pak. Kejujuran, kesabaran, terus Iya. yang ketiga komitmen, ya terakhir kita serahkan ke Allah Subhanahu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'ala. Iya, baik memang. Baik Pak Bambang, wah ini menarik sekali pembicaraan kita ya. Iya. Semoga sukses Pak Bambang. Baik, Pak. Dan semoga karya-karyanya semakin mendunia. Ya. Ya. Baik pemirsa, sekian dulu tayangan ini. Semoga tayangan ini banyak memberikan manfaat buat pemirsa, khususnya generasi milenial agar tetap kreatif, inovatif, dan mandiri. Saya juga Inter Cahyono. Terima kasih, semoga sukses. Semoga sukses Ya. Pak Bambang. Amin, amin. Iya. Amin. Sehat Pak Joko. Ya, terima kasih.